Titi Andarwati. Kami dari kelompok 5 Analisis Perancangan Sistem Informasi Dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Neni Mulyani MKom. Tujuan kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perancangan Input. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Andarwati ingin membacakan materi yang pertama, yaitu analisis perancangan input. Menganalisis perancangan input pada suatu sistem informasi. Pada contoh kali ini kita akan mencoba menganalisis suatu sistem informasi pada perpustakaan sederhana. Agar melakukan analisis, maka kita dapat mengetahui terlebih dahulu prosedur-prosedur apa saja yang terdapat pada sistem ini. Yang pertama yaitu prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Yang kedua, prosedur peminjaman buku. Yang ketiga, prosedur pengambilan buku. Dan yang keempat, prosedur pembuatan laporan peminjaman. Dari keempat prosedur ini, kita akan menganalisis rancangan input yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan. Dan perancangan input adalah perancangan sistem yang terkait dengan inputan data yang dilakukan pada suatu sistem. Artinya setiap aktivitas yang terdapat di komputer inputan data, maka itulah yang nantinya akan menjadi acuan bagi kita dalam perancangan input. Pada suatu sistem dan inputan ini nantinya akan menghasilkan data-data baru pada sistem yang sedang digunakan. Dari keempat prosedur di atas diketahui terdapat dua prosedur yang merupakan kegiatan yang bisa kita jadikan acuan perancangan input sistem informasi perpustakaan ini. Yang pertama bersumber dari prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Pada prosedur ini diketahui bahwa calon anggota perpustakaan yang mendaftar menjadi anggota perpustakaan yang diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik dari data diri calon anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Aktivitas mengisi formulir inilah yang merupakan inputan pada sistem informasi perpustakaan, di mana data-data pribadi calon anggota nantinya tentu saja hal ini menghasilkan data baru pada sistem tersebut, yaitu calon yang terdapat pada fotokopi KTP ini nantinya akan menjadi data inputan pada petugas perpustakaan yang mencatat ke dalam buku anggota. Nah, ini nantinya proses inputannya dari aktivitas ini dapat dirancang formulir sederhana sebagai media inputan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem informasi yang digunakan di sini. Contoh formulirnya membutuhkan nama calon anggota. Calon anggota karena belum ada anggota yang akan dibutuhkan juga nomor induk kependudukan dari nomor KTP, kemudian jenis kelamin, alamat nomor HP atau WA, dan alamat emailnya jika formulir ini karena belum ada anggota yang akan dibutuhkan juga nomor induk kependudukan dari nomor KTP, kemudian jenis kelamin, alamat nomor HP atau WA, dan alamat emailnya jika formulir ini dirasakan butuh data-data ingin diketahui. Silakan ditambahkan saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Dinda Putri ingin melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian dari aktivitas yang diketahui dari prosedur pendaftaran ini serta dari formulir pendaftaran anggota baru, maka dapat ditentukan spesifikasi dokumen. Nama dokumennya adalah formulir pendaftaran anggota baru. Sumber dokumen, kemudian tujuannya formulir tersebut diserahkan ke petugas perpustakaan medianya, yaitu kertas formulirnya, formulir manual, jumlah dokumennya 1 lembar, frekuensi yaitu kapan dibutuhkan adalah setiap ada pendaftaran anggota baru, ya karena formulir pendaftaran anggota baru hanya akan digunakan kalau ada pendaftaran anggota baru. Dokumen yang dihasilkan masih berupa cetakan manual, namun jika ingin merancang masukan atau input dalam bentuk sistem informasi atau aplikasi, bisa dibuatkan prototipe
Sedangkan contohnya bisa seperti sebuah sistem informasi berbasis website script. Kemudian dari contoh diketahui terdapat satu dokumen input yang didapatkan dari prosedur peminjaman buku, di mana pada proses peminjaman buku, anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa yang bersangkutan anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data dari kartu anggota dan data-data buku itu nanti akan diinputkan melalui form peminjaman buku. Nah, kita lihat lagi prosedur peminjaman buku tersebut. Di sini sudah kita tandai dengan teks berwarna merah dan bergaris bawah, yaitu anggota perpustakaan memberikan kartu anggota dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data yang terdapat pada kartu anggota dan data-data inilah yang akan menjadi input pada form peminjaman buku ini, di mana data-data tersebut nanti akan diinputkan oleh petugas perpustakaan dengan cara mencatat datanya di buku daftar peminjaman. Karena dicontohkan sistem yang sedang kita bahas kali ini adalah sistem yang masih menggunakan catatan manual, walaupun dari aktivitas ini dapat dirancang form pendaftaran sederhana sebagai berikut. Nah, di sini sama seperti formulir pendaftaran anggota atau form pendaftaran sederhana, dan ditentukan data-data yang dibutuhkan saja. Contohnya ini di sini ada kode anggota, yang mana anggota-anggota diperoleh secara otomatis pada saat calon anggota mendaftar menjadi anggota perpustakaan, karena nomor anggota ini ditentukan oleh pihak perpustakaan. Nah, jika sudah diketahui nomor anggota, maka nama anggota juga pasti akan diketahui karena bisa dilihat dari kartu anggota perpustakaan tersebut. Di kartu tersebut juga terdapat nomor HP atau WA dan alamat dari anggota tersebut. Oke, baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sri Mulyatari akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu kemudian diinputkan juga kode buku yang akan dipinjam. Dari kode buku juga pasti akan diketahui judul bukunya, dan tidak lupa diinputkan pula tanggal meminjamkan bukunya dan tanggal wajib kembali, yang umumnya peminjaman buku biasanya rentang waktu 1 minggu. Nah, inilah salah satu contoh rancangan dokumen inputan pada perpustakaan ini. Adapun formulir dan prosedur peminjaman buku ini dapat diketahui spesifikasi dokumen masukan atau inputnya adalah sebagai berikut. Nama dokumen yang digunakan adalah form peminjaman buku. Nah, kemudian sumbernya dari anggota, karena memang anggota yang meminjam buku. Namun, memang pada perpustakaan umumnya, formulir ini digunakan oleh petugas perpustakaan, padahal sebenarnya volume ini berasal dari anggota, karena anggota yang ingin meminjam buku dan diserahkan kepada petugas perpustakaan untuk dilakukan pencatatannya. Namun, sekali lagi pada umumnya petugas perpustakaanlah yang melakukan pencatatan ini. Jadi seolah form diperuntukkan pada petugas perpustakaan. Ya, padahal anggota perpustakaanlah yang memang membutuhkan, karena dicontohkan sistem informasi ini masih menggunakan pencatatan manual, maka media yang digunakan adalah media kertas atau seperti yang sudah dijelaskan tadi. Media ini adalah buku pendaftar peminjaman, jumlahnya 1 lembar saja. Kalau bentuknya formulir, bentuknya buku, ya dalam 1 lembar itu bisa mencatat beberapa transaksi. Biasanya seperti itu. Frekuensinya yaitu kapan form peminjaman buku ini muncul, yaitu setiap terjadi peminjaman buku saja. Namun jika nanti ingin merancang form peminjaman buku ini dalam bentuk prototipe, aplikasi bisa merancangnya seperti contoh berikut. Contohnya yaitu komponen-komponen inputan yang ada di sini silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada sistem informasi perpustakaan masing-masing, dan formulir ini dicontohkan terdapat nomor peminjaman kode anggota, di mana nomor peminjaman ini sudah otomatis terurut. Kemudian kode anggota, jika kita inputkan kode anggotanya, maka nomor HP, nama anggota, dan alamat akan otomatis terisi sesuai dengan kode anggota yang ada. Begitu juga dengan judul buku, jika kode buku sudah diinputkan, maka judul buku juga akan terisi otomatis, berisi tanggal peminjam.
tanggal hari ini dan tanggal wajib kembali. Jika ditentukan saja berapa lama durasi peminjamannya yang ditentukan sesuai dengan aturan pada perpustakaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share. Thank you for watching.